Sidang penentu yang dinanti publik. Kamis, 8 Januari 2026 akan menjadi salah satu hari paling krusial dalam perjalanan hukum aktor Amar Zoni. Setelah melewati serangkaian sidang dengan pengawalan ketat dan pemberitaan luas, kini giliran Amar sendiri yang akan berbicara langsung di hadapan majelis hakim. Sidang mendatang dijadwalkan menjadi momen di mana sang aktor akan menyampaikan keterangan resminya secara tatap muka, bukan lagi lewat perantara pengacara atau rekaman. Ini bukan hanya soal membela diri. Menurut sumber tim kuasa hukum, Amar disebut ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan semua versi kejadian dari sudut pandangnya sendiri. Atmosfer ruang sidang diperkirakan akan penuh ketegangan, mengingat banyak pihak yang menantikan apa yang akan dibuka Amar di hadapan publik dan pengadilan. Sementara di luar, media dan warganet menyoroti dengan seksama, berharap ada titik terang dari kontroversi yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kuasa hukum pastikan Amar siap bongkar fakta. John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, menegaskan bahwa kliennya sudah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi sidang mendatang. Dalam pernyataannya, John menyebut Amar telah siap secara mental untuk menyampaikan keterangan secara jujur, terbuka, dan apa adanya. Amar akan menceritakan semua yang dia alami, rasakan, dan ketahui, ujar John dalam sesi jumpa pers. Tak ada lagi yang disimpan atau disembunyikan. Semua akan dibuka terang-terangan. Menurutnya, inilah momen yang tepat untuk memperlihatkan fakta-fakta yang selama ini terpendam. Kuasa hukum juga berharap kesaksian dari Amar dapat memberi gambaran utuh kepada majelis hakim, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi manusiawi seorang terdakwa yang merasa harus bersuara. Apakah ini akan mengubah arah kasus? Itu yang masih jadi pertanyaan banyak pihak. Yang pasti, tim pembela tidak ingin menyisakan ruang untuk spekulasi yang liar. Pengakuan atau tekanan. Kontroversi video interogasi. Salah satu titik balik dalam kasus ini adalah beredarnya sebuah video interogasi yang menampilkan Amar Zoni memberikan pernyataan terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan barang terlarang di dalam tahanan. Namun yang mengejutkan, Amar mengaku bahwa isi dari pengakuan tersebut sebenarnya disampaikan dalam kondisi tidak ideal. Ia menyebut bahwa pernyataan itu keluar akibat tekanan mental yang dialaminya selama proses interogasi berlangsung. Bahkan, Amar menyebut ada rekaman CCTV yang bisa membuktikan bagaimana tekanan itu terjadi. Klaim ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang menilai bahwa pengakuan di bawah tekanan bisa merusak validitas bukti. Namun di sisi lain, pihak aparat menyatakan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur. Fakta ini membuat sidang mendatang semakin dinanti. Jika benar ada bukti rekaman CCTV seperti yang diklaim, maka bisa saja arah kasus berubah drastis. Kronologi yang belum pernah diungkap ke publik. Menurut informasi yang disampaikan tim kuasa hukum, Amar Zoni akan memaparkan versi lengkap kronologi yang belum pernah ia beberkan ke media maupun publik. Ini bukan hanya sekadar pembelaan, melainkan narasi lengkap dari sudut pandangnya sejak awal perkara mencuat. Versi ini akan mencakup bagaimana interaksinya dengan pihak-pihak yang terlibat, peristiwa yang terjadi selama penahanan, hingga munculnya tuduhan yang kini membelitnya. Tujuan utama dari pembukaan kronologi ini bukan untuk membantah secara membabi buta, melainkan untuk menunjukkan bahwa ada sisi lain dari cerita yang belum pernah dibuka sebelumnya. Banyak pihak menilai bahwa selama ini publik hanya melihat potongan-potongan informasi dari pemberitaan media, bukan dari sang aktor secara langsung. Oleh karena itu, kesaksian ini bisa menjadi lembaran baru dalam narasi besar kasus ini. Apakah publik siap mendengar versi Amar? Waktu yang akan menjawab. Dugaan jaringan terlarang di balik jeruji. Salah satu aspek paling mencolok dari kasus ini adalah tudingan bahwa Amar terlibat dalam peredaran barang haram di dalam rumah tahanan. Tuduhan ini muncul saat Amar masih menjalani masa tahanan dari kasus sebelumnya. Ia kembali diamankan oleh aparat, dan sejak saat itu, banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang sedang menjalani hukuman bisa kembali terseret dalam jaringan serupa. Pihak penyidik menyebut bahwa ada indikasi kuat yang mengarah pada keterlibatan Amar. Namun, versi dari pihak Amar menyebut bahwa tudingan itu muncul akibat adanya tekanan saat interogasi. Bahkan, Amar mengklaim dirinya dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Ini menjadi titik krusial yang akan dibuktikan dalam sidang nanti. Apakah benar semua ini hasil paksaan? Atau justru ada hal yang lebih besar yang belum diketahui publik? Sidang 8 Januari menjadi panggung pembuktian utama. Nama besar, beban lebih berat. Sebagai salah satu figur publik dengan rekam jejak panjang di dunia hiburan, Amar Zoni menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kasus yang membelitnya bukan hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat.
Nama besarnya, yang dulu begitu dielu-elukan lewat peran-peran ikonik di layar kaca, kini dibayangi oleh label yang belum tentu terbukti di pengadilan. Setiap gerak-geriknya dipantau, setiap pernyataan dipelintir, dan setiap langkah hukumnya dikomentari di media sosial. Dalam kondisi seperti ini, sidang mendatang bukan hanya menjadi ajang pembelaan, tapi juga semacam panggung pemulihan reputasi. Apakah seorang aktor yang dulu dikagumi jutaan orang benar-benar terlibat, atau justru menjadi korban dari sistem yang belum tentu sepenuhnya adil? Publik menanti dengan penuh rasa penasaran, bahkan tak sedikit yang berharap sidang ini bisa menjadi titik balik. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan Amar, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Majelis Hakim jadi penentu arah cerita. Di tengah sorotan publik yang kian tajam, Majelis Hakim menjadi kunci dari semua pertanyaan besar yang masih menggantung. Mereka bukan sekadar mendengarkan, tapi juga menimbang, menyusun ulang kronologi, dan menggali kebenaran dari berbagai versi cerita yang saling bertabrakan. Pada sidang mendatang, kesaksian Amar akan menjadi salah satu elemen penting yang ikut mengisi puzzle besar perkara ini. Namun, hakim tidak bisa hanya terpaku pada kata-kata. Mereka harus melihat bukti, mencermati gestur, dan mempertimbangkan apakah kesaksian itu konsisten dengan data forensik, CCTV, maupun keterangan pihak lain. Banyak kalangan menilai bahwa majelis hakim dalam perkara ini mendapat beban berat, bukan karena status terdakwa, tetapi karena ekspektasi publik yang luar biasa tinggi. Apakah mereka akan mampu membuat putusan yang adil di tengah opini publik yang sudah terbentuk, ataukah justru akan muncul kejutan hukum yang tak diduga siapapun? Bukti rekaman, CCTV bisa ubah segalanya. Dalam pernyataan sebelumnya, Amar Zoni mengklaim bahwa pengakuan dirinya terkait kepemilikan barang bukti disampaikan dalam kondisi tertekan. Namun yang paling menarik adalah klaim bahwa semua proses interogasi tersebut terekam CCTV. Jika benar, maka rekaman tersebut bisa menjadi game changer dalam perkara ini. Dalam hukum, tekanan psikis yang menyebabkan pengakuan palsu bisa menjadi dasar untuk membatalkan validitas bukti. Artinya, jika video tersebut memang memperlihatkan adanya unsur intimidasi, maka posisi Amar di mata hukum bisa berubah drastis. Kuasa hukum menyebut bahwa mereka siap menghadirkan bukti tersebut di sidang. Tapi apakah CCTV itu akan diterima oleh pengadilan sebagai bukti sah? Dan bagaimana aparat akan merespons jika isi video tersebut berseberangan dengan laporan resmi? Inilah titik paling genting dari perkara ini. Semua bisa berubah hanya karena satu file rekaman yang belum diputar di ruang sidang. Ada apa di balik jeruji? Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman bisa terlibat lagi dalam kasus serupa di dalam lapas? Dugaan adanya peredaran barang haram di balik jeruji memunculkan banyak spekulasi liar. Apakah ini mencerminkan lemahnya pengawasan, ataukah ada sistem dalam sistem yang berjalan tanpa terdeteksi? Kasus Amar Zoni seolah membuka tabir gelap tentang dunia yang tak banyak diketahui masyarakat luas. Bagaimana alur distribusi bisa tetap berjalan di dalam penjara dan siapa saja yang bermain di dalamnya? Amar sendiri belum memberikan penjelasan utuh soal ini. Namun lewat sidang mendatang, publik berharap ada pembongkaran terhadap skema yang lebih besar. Karena jika benar Amar hanya bagian kecil dari mata rantai, maka akan ada konsekuensi hukum lanjutan. Banyak pihak berharap sidang ini tidak hanya menyelesaikan perkara pribadi, tapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem yang lebih luas di balik tembok penjara. Satu kesempatan, 1000 konsekuensi. Bagi Amar Zoni, sidang pada 8 Januari bukan sekadar agenda hukum biasa. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah persepsi, membalikkan stigma, dan jika memungkinkan, membuka jalan menuju pemulihan nama baik. Tapi kesempatan ini juga datang dengan konsekuensi. Apapun yang ia ucapkan akan tercatat, dianalisis, dan bisa berdampak langsung pada vonis akhir. Jika ia jujur, tapi tidak bisa membuktikan, bisa jadi malah merugikan dirinya sendiri. Jika ia menyembunyikan sebagian fakta, publik akan tahu. Disinilah ujian terbesar itu datang, keberanian untuk bicara, dan kesiapan untuk menanggung akibatnya. Publik mungkin terbagi antara yang percaya dan yang mencibir, tetapi di ruang sidang nanti hanya satu hal yang paling penting, kebenaran. Dan jika benar Amar Zoni akan membuka semua, maka sidang ini bisa jadi akan dikenang sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah hukum selebritas Indonesia.